Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Ramadhani dengan NIM 2504040202034. Dan di samping saya, perkenalkan, saya Nur Fadila dengan NIM 25040401021. dalam observasi ini kami mewawancarai dua anak berasal dari sekolah dasar yang berusia 6 dan 7 tahun. Narasumber pertama yaitu Esa berumur 7 tahun dan narasumber kedua Lucky berusia 6 tahun. Apa sih itu teori perkembangan moral? Teori perkembangan moral menurut Lawrence Kohlbeck 1927-1987 mengembangkan teori perkembangan moral berdasarkan pada kerja Piaget, terutama pada tahap berpikir formal operasional. Adapun tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui perkembangan moral dan proses perkembangan kognitif pada anak usia sekolah berusia 6-7 tahun. Berikut kami tampilkan kebiasaan, perilaku, dan juga hasil dari wawancara kami dengan narasumber. Nah, coba jelaskan, apa sih itu teori perkembangan kognitif? Brian Piaget adalah pelopor teori perkembangan kognitif yang sangat berpengaruh dalam pendidikan. Teori kognitif adalah pendekatan psikologi yang menekankan proses mental internal dalam memahami bagaimana manusia memperoleh, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan. Fokus utama teori ini adalah pemrosesan informasi, penalaran, memori, dan perhatian. Sekolah ini adalah tempat narasumber belajar. Sekolah ini pula ada kebiasaan yang dimana sebelum masuk ke sekolah, siswa harus salim terlebih dahulu kepada guru yang telah menunggunya di depan gerbang. Kemudian, sebelum masuk ke kelas, siswa harus melaksanakan sholat duha berjamaah terlebih dahulu. Kami tidak dapat masuk menjelajahi lebih dalam karena sekolah ini tidak memperbolehkan orang luar untuk masuk terlalu dalam. Sudah dicantumkan batas pengantaran dan penjemputan dan telah disiapkan tempat untuk menunggu dan menjemput. Halo Esa. Halo. Jadi di sini kakak mau mengajukan beberapa pertanyaan untuk Esa jawab. Hai, Hai. nama kamu siapa? Lucky. Lucky. Hai Lucky. Pertanyaan pertama itu, siapa nama presiden Indonesia kita sekarang? Prabowo. Wih, pintarnya. Jadi pertanyaannya, mana yang lebih baik, membantu teman atau mengejek teman? Bantu teman. Pintar. Kalau Esa melihat sampah di kelas, apa yang akan Esa lakukan? Taruh dia di tong sampah. Mengapa kita harus mandi setiap hari? Supaya tidak bau? Iya. Nah, benar. Apa bedanya kucing dengan ikan? Ikan hidup di air, sedangkan kucing hidup di darat. Kucing punya kaki dan dua bulu. Ikan tidak punya bulu dan kaki, tapi dia punya sirip. Pintarnya. Aspek kognitif merupakan kemampuan seorang anak untuk berpikir, mengingat, dan menalar. Melalui wawancara yang telah dilakukan dengan adik Esa, dapat kita ketahui bahwa adik Esa memiliki perkembangan kognitif yang baik. Ia dapat menjawab pertanyaan dengan lancar. Ia juga dapat mengingat hal yang dia ingat atau informasi yang dia dapat dari dunia luar. Ia juga memiliki bahasa yang komunikatif sehingga kita dapat mengerti apa yang dia katakan. Sedangkan pada adik Lucky yang telah kami wawancarai tadi, adik Lucky memiliki perkembangan kognitif yang baik juga, tetapi mungkin dia mengambil fakta yang lebih umum sehingga jawaban yang dia berikan itu mungkin tidak sedetail yang diberikan oleh adik Esa. Esa itu di rumah itu tugasnya apa saja? Pertama-tama tugasnya jagain adek. Sama juga kadang-kadang sama juga kalau ada rambut di lantai sering disapu. Ada lagi? Ingat saya itu kalau ada barang yang disuruhkan buat diambilkan, saya selalu kasih. Sudah cukup Esa, itu saja? Iya. Apakah menyontek saat ulangan itu perbuatan yang baik? Tidak. Menurut Esa, kenapa kita harus terus berbagi kepada teman-teman kita? Karena itu mendapatkan pahala dan kita juga membantu teman dan juga kita nantinya di akhirat bisa masuk surga. Apa akibatnya jika sering berbohong? Bentar. Terus pertanyaan terakhir Esa, kenapa kita kalau ke sekolah itu harus selalu tepat waktu? Karena kalau tidak tepat waktu kita akan melewatkan pelajaran. Selanjutnya, perkembangan moral merupakan sebuah aspek yang meliputi bagaimana anak menentukan benar dan salah dan bagaimana anak bertindak sesuai dengan prinsip norma dan etika. Jadi dapat disimpulkan selain Esa memiliki kognitif yang baik, Esa juga memiliki kemampuan moral yang baik pula. Seperti dia salim sebelum
masuk ke sekolah, dia pintar dan bisa membedakan benar dan salah, dan dia juga mampu mengucapkan iye dan terima kasih dalam bentuk kesopanan. Perkembangan moral adik Lucky masuk dalam kategori sangat baik karena mulai dari sikapnya, etika, dan dia sangat sopan terhadap orang lain, dan dia sangat tulus dalam membantu orang lain meskipun orang lain itu baru dia kenali. Dan meskipun adik Lucky memiliki perkembangan kognitif yang kurang baik. Selama wawancara saya mungkin merasa ada kekurangan termasuk pada pembawaan saya yang mungkin terlebih buru-buru sehingga terkesan tidak jelas, dan juga apresiasi yang mungkin kurang. Tapi saya memiliki kemampuan untuk membawa alur sehingga menjadi lebih hidup dan narasumber dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Selama wawancara saya merasa saya kurang dalam menyampaikan pertanyaan karena terkesan buru-buru sehingga tidak dapat menyampaikan pertanyaan dengan baik. Namun saya mampu memberikan energi positif supaya atau agar narasumber dapat menjawab pertanyaan saya dengan tenang dan nyaman. Sebagai seorang pendidik, ini merupakan sebuah awal yang baik untuk seorang anak yang telah memiliki kemampuan kognitif yang baik. Kita sebagai seorang pendidik hanya perlu terus mengasah kemampuannya sehingga ia akan memiliki kemampuan untuk terus berkembang sepanjang waktu. Sebagai calon pendidik, perkembangan moral sangat diperlukan oleh individu ataupun siswa agar dapat membangun interaksi dan beradaptasi di lingkungannya sehingga bisa membangun rasa aman dan tenang terhadap satu sama lain. Kesimpulannya belum? Oh iya. Jadi kesimpulan dari video ini adalah proses kognitif dan perkembangan moral merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Proses kognitif adalah kemampuan anak dalam berpikir, mengingat, dan bernalar. Sedangkan perkembangan moral adalah kemampuan anak untuk bersikap baik, dapat membedakan benar dan salah sesuai dengan etika. Dua hal ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan dan dapat berjalan beriringan. Udah kan? Belum pesan edukatifnya? Oh iya, pesan edukatifnya jaga dan bina anak dan apresiasi setiap perkembangan anak. Dadah!